mau melaksanakan tuntunan-tuntunan bersuami istri, menikah, dan semua kaitannya secara Islami, Indonesia lengkap undang-undangnya. Mau berwakaf secara Islam, Indonesia ada undang-undang wakafnya. Semua diatur. Itulah fasilitasi. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan negara Islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, Indonesia sudah masuk di situ. Negara Islam adalah negara yang tazharu fihi syara'iul Islam, yang bisa ditampakkan syiar Islam secara terbuka. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, sholat 5 waktu. Di Indonesia ini bukan hanya sholat 5 waktu. Sholat-sholat sunnahnya pun bisa secara terbuka. Banyak majelis-majelis tahajud bersama. Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain, bahwa loudspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan. Di Indonesia tidak sedikit loudspeaker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan. Walaupun di situ tidak ada orang ya. Nyala loudspeakernya. Ngaji panjang, habis itu panjang. Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ. Ada enggak? Sebelum sholat itu ada ngaji 10 menit, setelah sholat ada ngaji? Enggak ada. Ada enggak majelis taklim yang menggunakan speaker masjid? Setelah misalnya zuhur kemudian pakai speaker pengajian, atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi, ada enggak? Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak menggunakan speaker luar. Jadi jangan termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah. Tidak, ruangnya sangat lebar, kesempatannya sangat luas. Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu. Secara khusus sering dicontohkan dengan Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau ini seorang da'i besar. Saya ingat terakhir saya bersama beliau di Darul Habib, namanya pondok pesantren di Sukabumi, pada waktu acara, kalau tidak salah, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Naufal Al-Kaf, pimpinan pondok itu, mengundang saya, dan kebetulan mengundang beliau juga ternyata. Dan kami baca kitab bergiliran. Saya baca kitab Manaqib salah seorang habaib. Lalu setelah saya baca, Habib Rizik menyambung dengan bacaan. Beliau seorang dai, tokoh. Dikatakan dan dicontohkan oleh banyak pihak bahwa pada masa Bapak Jokowi ini ada kriminalisasi. Contohnya kepada Habib Rizik. Apa yang sebenarnya sekarang terjadi? Benar bahwa Habib Rizik pernah ditersangkakan, tapi kemudian di SP3-kan. Ada proses hukum, lalu SP3. SP3 itu artinya tidak masuk pengadilan, apalagi masuk penjara. SP3 itu stop prosesnya. Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau diterdakwakan, diadili, dipenjara, dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Apakah
masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Kalau sekarang tersangka tapi selesai SP3, tidak jadi karena tidak cukup bukti. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Mana? Artinya apa Bapak-bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Karena tidak suka saja. Kalau memang betul ukurannya adalah apa yang menimpa beliau, justru beberapa tahun yang lalu jauh lebih berat. Tapi dulu tidak ada Pak Jokowi masalahnya. Dan tidak ada kepentingan politik. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara, terkait dengan isu-isu seperti ini, mari kita kembalikan kepada kenyataan. Apakah ada benar bahwa kita sebagai umat Islam ini tersulitkan di dalam mengamalkan Islam di Indonesia? Nih saya tanya, muslimat ada merasa sulit? Lalu ngaji susah? Sembahyang susah? Apa Malik? Taik haji susah? Ya memang susah kalau taik haji, tapi susahnya bukan karena pemerintah bikin susah, tapi karena kuotanya terbatas. Tapi tidak ada hal yang menunjukkan dengan nyata bahwa ada kriminalisasi atau ada upaya untuk meminggirkan umat Islam. Ini saya sampaikan Bapak-bapak, mengajak kita semua berpikir, apa yang kita baca di media sosial itu sebagian besarnya itu hoax, bohong. Apalagi yang ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib. Ada katanya tiba-tiba surat suara sudah tercoblos, ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu, Saudara, bagi kita ini adalah fastabiqul khairat. Kedua pasangan calon ini adalah putra-putra bangsa terbaik. Tapi kita semua warga Nahdlatul Wathon, saya ajak untuk kompak semuanya. Kompak semuanya. Untuk bersama-sama kita mendukung pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Siap Bapak-bapak Ibu? Siap Bapak-bapak Ibu? Alhamdulillah. Silahkan disampaikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada sahabat. Luruskan bahwa kita di Indonesia ini adalah bangsa, adalah umat yang sangat lapang di dalam kita berislam. Tidak ada hambatan apapun. Tentu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena kita juga diperintahkan untuk menegakkan aturan, menegakkan hukum. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir, yang kelima, ada kader-kader kita yang sekarang sedang berjuang dan berikhtiar. Saya minta Bapak-bapak tanpa kecuali ya untuk mendukung kader-kader perjuangan kita. Kader-kader Nahdlatul Wathon, baik di tingkat DPR RI, ada DPD, ada
DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 terus bersama-sama. Dukung dengan niat untuk menjadi jalan sampainya suara kita kepada pemerintah, sampainya aspirasi kita agar bisa ikut aspirasi itu di dalam membentuk masa depan kita di NTB dan juga di Indonesia. Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak bisa menyebut menyebut secara detail ya, tapi paham bapak-bapak ibu? Nah, ada contohnya ada Haji Muhammad Samsul Lutfi, ada Tuan Guru Haji Hasanain, ada Bapak Haji Heru Rizal, ada Bapak Haji Irzani dan banyak lagi kader-kader kita. Saya minta sebagai warga Nahdlatul Wathon, maka bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membantu. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi ini berfastabiqul khairat. Walaupun kita mendukung pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, tapi kita tidak boleh menistakan, menghujat pasangan yang lain, pasangan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno. Semuanya kita hormati, tapi kita punya pilihan. Siapa pilihan kita, Bapak Ibu? Nah, siapa pilihan kita? Paham sudah? Paham Bapak Ibu nggih? Dende mele termakan isi hoax. Dari sekarang sampai April, serbuna HP sudah. Serbuna HP sudah sik macam-macam. Dende termakan. Bersihkan HP-nya dari yang begitu-begitu. Kalau ada grup yang mengajak untuk memfitnah, buang saja. Keluar dari grup itu. Keluar, tidak usah. Dia ngerombok pahala Anda. Minak mata Anda sida doang kita. Hal-hal silengi lagi. Baca sesuatu silengi, dengar sesuatu silengi. Pulang. Ada kan diisi handphone sida si pengajian. Ngaji murotal, solawat. No. Ini dia bergrup-grup WA doang. 77%, 77% dari pengguna media sosial itu menjadikan WhatsApp dan grup WhatsApp sebagai sumber informasi utamanya untuk media sosial. Ini keruan wahli aras. Hajat dari politik ini, mudah-mudahan kita semakin kokoh sebagai bangsa. Mudah-mudahan semakin kokoh, dan apa yang kita akan rasakan setelah April itu adalah apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Kalau kita menyebarkan kebohongan dan saling hujat, maka nanti kita akan merasakan perpecahan yang luar biasa. Tapi kalau terus kita jaga semangat persaudaraan, ya namanya pilihan. Yang namanya pilihan, ya pasti ada yang berbeda-beda. Tapi kita sebagai warga Nahdlatul Wathon kompak. Ada perbedaan dengan yang lain, kita hormati. Mungkin itulah pandangan dan ijtihadnya. Pandangannya seperti itu, silahkan. Tidak boleh saling memaksakan. Tapi bagi kita sekali lagi, pilihan kita, dukungan kita, dan kerja-kerja kita dalam beberapa waktu ke depan sampai tibanya 17 April itu adalah dalam barisan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana pelaksanaannya? Insya Allah di sini ada Pak Gubernur. Pak Gubernur ini juga sudah janji sama Pak Jokowi. Ada Ibu Wakil Gubernur. Ibu Wakil Gubernur juga sudah janji sama Pak Jokowi. Jadi nanti akan dilihat bagaimana pelaksanaan janji dan komitmennya. Ya. Jadi ikhtiar-ikhtiar ke depan akan dipimpin oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Ibu Wakil Gubernur. Walaupun tidak dengan bahasa
tim ses resmi, tapi beliau yang bertanggung jawab insya Allah untuk terus bekerja dan memastikan mudah-mudahan ikhtiar kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih Dr. Zul ya. Ibu Wagub juga terima kasih ya, dan insya Allah ya kita niatkan ini bagian dari fastabiqul khairat. Tianunas maaf sebagai pimpinan kalau ada hal-hal yang masih belum maksimal dapat terlaksana, tapi kita terus bekerja dan bangunlah silaturahim dengan semua pihak, dengan semua organisasi Islam, seluruh kelompok masyarakat, dan bahkan ke saudara-saudara kita yang non-muslim. Kita semua ini adalah bagian dari satu wadah bersama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf banyak kekurangan dan kekhilafan. Al-afu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.